Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Ayo. Oh, silakan Putra. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba dilihat dulu apakah ada teman di kiri kanan kalian yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya. Eh, Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab wudhu. Nah, tujuannya itu agar kita mengerti pengertian dari wudhu itu apa saja rukun-rukun wudhu, apa saja syarat-syarat wudhu, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, dan kita bisa mempraktekannya bersama dengan benar. Nah, siapa yang tahu di sini tentang pengertian wudhu? Gak ada ya. Jadi wudhu itu menurut bahasa yaitu bersih atau suci, sedangkan menurut istilah yaitu menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, rukun itu apa? Rukun adalah sebuah ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita melakukan wudhu. Jadi intinya rukun ini adalah sebuah perkara yang menjadikan kita sudah dinamai wudhu. Nah, rukun itu ada berapa? Ada 6. Nah, siapa tahu rukun yang pertama itu apa? Ya, benar sekali, niat. Nah, niat itu diucapkan ketika sebelum kita membasuh muka atau sesudah. Nah, jadi niat ini dibaca ketika kita itu melakukan rukun yang kedua. Jadi bersamaan dengan rukun yang kedua yaitu membasuh wajah, kita langsung bersamaan itu kita niat juga. Yang ketiga yaitu rukun membasuh tangan. Jadi kita membasuh tangan itu sampai siku sini, jangan kurang. Biasanya itu kan anak-anak sini. Nah, kita membasuh itu sampai sini, dilebihkan nggak apa-apa kalau mamang tidak. Nah, selanjutnya rukun yang keempat yaitu kita mengusap sebagian kepala sini. Bedakan mengusap dengan membasuh. Jadi mengusap itu kita ngambil air begini, kita cipratan dulu agar tidak mengalir, langsung kita usapkan gini. Beda kalau membasuh gini langsung gini. Nah, itu membasuh. Selanjutnya rukun yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Jadi sampai batas membasuh kaki itu sampai mata kaki sini. Nah, itu. Terus terakhir yaitu tertib. Jadi tidak boleh ketika kita sudah melakukan membasuh wajah langsung membasuh kaki, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat wudhu. Siapa tahu di sini yang mengerti apa saja syarat-syarat dalam wudhu? Ayo. Ya, gak ada yang tahu ya. Jadi syarat dalam wudhu ya ada 5. Yang pertama yaitu harus Islam. Nah, jadi orang selain Islam atau non Muslim itu tidak sah wudhunya. Jadi khusus orang Islam saja. Yang kedua yaitu tidak berhadas besar. Jadi ketika kita mempunyai hadas besar tapi kita wudhu, itu tidak boleh atau tidak sah. Yang ketiga yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Air kan ada 3, ada yang suci, ada yang najis, dan ada yang suci mensucikan, ada yang makruh, ada 4 itu. Kita menggunakan air yang mutlak atau suci yang mensucikan. Kalau suci dan tidak mensucikan itu tidak bisa. Contohnya air kelapa itu kan suci tapi tidak
tidak bisa untuk dibuat wudhu, itu tidak bisa. Nah, jadi itu kita yang bisa digunakan untuk berwudhu yaitu air yang mutlak atau air yang suci dan bisa mensucikan. Nah, syarat yang keempat yaitu tidak ada suatu yang dapat menghalangi air ke kulit. Nah, contohnya di sini di sini itu ada tato. Jadi itu air kan tidak langsung bisa ke kulit itu. Nah, jadi itu tidak sah. Nah, yang kelima yaitu mengetahui mana yang wajib, mana yang buruk. Jadi maksudnya itu orang yang akalnya sehat lah, bisa mengetahui, atau orang yang sudah apa namanya, pokoknya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, sedangkan tata cara berwudu yaitu yang pertama membaca basmalah sambil mencuci tangan hingga di sela-sela. Jadi ketika kita sebelum wudhu itu kita mencuci tangan di sela-sela gini. Nah, itu tata caranya. Yang kedua yaitu berkumur-kumur dan membersihkan hidung 3 kali. Jadi kita sebelum wudhu itu gitu sambil menghisap ke rongga hidung itu 3 kali. Yang ketiga yaitu membasuh wajah disertai dengan niat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya ketika kita niat itu dilakukan bersama ketika melaksanakan rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Jadi membasuh wajah gini, batas basuh wajah itu dari sini sampai sini, kiri sampai ini ada kecil sini sampai kanan sini. Sampai situ batas wajah. Itu ketika kita membasuh gini sambil berniat. Tata cara yang keempat yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, seperti rukun yang tadi yang saya jelaskan itu, membasuh itu jangan segini, disuruh siku-siku segini langsung patokan segini, jangan. Takutnya itu ada bagian yang tidak kena, jadi kita lebihkan sedikit aja, segini bisa. Yang kelima yaitu menyapu atau mengusap sebagian kepala 3 kali. Mengusap. Yang keenam mengusap kedua telinga. Jadi setelah mengusap ini kita mengusap gini, dilakukan dengan bersamaan. Dilakukan dengan bersamaan. Yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai telapak kaki. Jadi ketika kita membasuh kaki dilakukan 3 kali itu tata caranya, atau bisa kita mendapatkan sunahnya wudhu. Nah, terus siapa tahu di sini hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu ini ada 4 macam. Yang pertama, keluar suatu dari kubul dan dubur, atau lubang depan dan lubang belakang. Sudah pasti tahu ya. Nah, itu. Yang kedua yaitu hilangnya akal disebabkan gila. Jadi orang gila itu bisa membatalkan wudhu. Jadi ketika kita, maksudnya gini, kita mempunyai wudhu tapi kita akalnya tidak sadar, mabuk gitu, jadi otomatis wudhu kita batal gitu. Paham? Oh, kalau tidur, karena menurut saya dulu di pondok ya, jadi tidur itu gak apa-apa asalkan bagian belakang ini tidak masih tetap di posisi duduknya, itu gak apa-apa. Kata guru saya gitu dulu gitu. Nah, yang ketiga yang membatalkan wudhu yaitu tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita bertemu perempuannya tapi ada halangan seperti ini, langsung kita sentuhan gini,
nggak masalah, yang penting kita tidak langsung gini, itu langsung batal otomatis. Kecuali sudah muhrimnya, itu nggak apa-apa. Nah, yang keempat yaitu tersentuhnya kemaluan. Kemaluan, tahu kan kemaluan? Nah, itu tersentuh telapak tangan. Telapak tangan itu ini. Nah, batasnya ini. Nah, kalau ini ketemu bersentuhan ke kemaluan kita, maka wudhu kita itu batal, harus wudhu lagi gitu. Nah, hukum dari wudhu ini sebenarnya itu sunnah, tapi ketika kita akan melakukan sholat, ketika kita akan melakukan membaca Al-Quran, maka wudhu ini itu diwajibkan begitu. Dalam hal ini ada pertanyaan, apakah ada yang belum dipahami apa gimana? Nanti kita langsung praktek gitu. Jika dirasa tidak ada, maka langsung saja saya akan memanggil satu-satu anak untuk praktek di depan, agar kita bisa tahu bagaimana wudhu yang baik dan benar. Sudah baik, prakteknya itu sudah bagus, tapi perlu dibenahi kembali. Masih ada yang kelupaan tadi, setelah membasuh tangan langsung membasuh kaki. Perlu dibenahi kembali, dan bacaan niat itu dibaca terus biar tidak lupa. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu bahwasanya ya, wudhu itu ya bersih. Hukum wudhu itu sunnah ya. Apa saja rukun-rukun wudhu? Ya, niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kaki. Ya, selanjutnya yaitu syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? 5 benar. Apa saja? 1, ya Islam. 2, ya. Yang ketiga, ya menggunakan air yang suci. Selanjutnya yang keempat, ya tidak ada yang menghalangi. Ya, yang terakhir, ya mengetahui baik dan benar. Ya. Selanjutnya apa saja tata cara wudhu? Sebutkan 3 aja, gak apa-apa. Yang pertama, ya membasuh wajah berserta niat. Ya, yang kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, membasuh 3 kali. Ya, 4, ya 3 kali. Yang kelima, ya mengusap kepala 3 kali. Yang keenam, ya mengusap kedua telinga bersamaan 3 kali. Dan yang terakhir apa? Ya, membasuh kaki 3 kali. Apa saja yang membatalkan wudhu? Ayo, ada 4 tadi. 1, keluarnya ya dari belakang dan dari depan.
Ya, yang kedua, ya tidak waras atau gila, kehilangan akal sehat. Ya, yang ketiga, bersentuhan kali laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, ya tersentuhnya kemaluan dengan telapak tangan. Ya, ya jadi itu ya kesimpulannya, eh, bahwasannya wudhu ini dilakukan sunnah, tapi bisa menjadi wajib kalau kita sedang melakukan ibadah yang menganjurkannya, seperti sholat itu mewajibkan harus berwudhu dulu atau menghilangkan hadas kecil. Nah, seperti itu. Nah, menurut adik-adik di sini, pembelajaran yang kayak gini itu gimana? Langsung praktek gitu? Apakah males apa kayak gimana? Seru Pak Guru. Oh, lebih seru ya. Oh, ya udah. Sebelum Karena sudah selesai pelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kembali. Ayo Mas Putra. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.